itu adalah slogannya kan simplicity with a twist. Jadi aku memang suka sesuatu yang simple tapi ada twistnya. Dan di setiap koleksi, di setiap series itu semuanya simple dan punya twist masing-masing. Oke, kalau inspirasi desainnya sendiri. Dan juga yang kedua adalah pola size. Pola size itu adalah yang aku bilang tadi itu tinggi badan. Karena dengan pengalaman aku dulu susah mencari baju-baju yang panjang dan tinggi untuk tinggi badan aku, akhirnya aku berpikir di brand aku ini aku mau ada series yang pola size itu yang khusus memang untuk tinggi badan di atas 70 cm ke atas. Oke Kak, terkait pilihan nama, tadi kan udah 3 tahun yang lalu tuh. Nah, boleh ceritain story-nya kan? Namanya itu aku sebenarnya udah nemu nama ini dari sebelum menikah sih gitu, sama pola ini. Dan 3 tahun itu ada persiapannya seperti kayak PT-nya, haki-nya, semuanya aku udah siap dari 3 tahun yang lalu. Cuman prosesnya akhirnya bisa terrealisasikan tahun lalu gitu. Dan sekarang udah jadi. Dan nama pola sendiri itu kan namanya itu melambangkan bunga, ya kan, bunga. Jadi bunga ini kenapa aku memilih nama pola, karena lambangnya artinya bunga. Bunga ini bisa satu elemen yang penting yang menambahkan keindahan di bumi, yang menggambarkan suatu harapan baru untuk hidup dan selalu akan ada, bahkan lebih baik dari sebelumnya jika dirawat dengan baik. Dan nama pola ini tuh bunga itu kan elemennya banyak ya, tumbuh di bumi itu. Jadi elemen-elemen inilah yang menginspirasi aku, seperti kayak air, elemen tanah, elemen udara dan sebagainya. Untuk pemilihan warnanya kenapa kok earth tone atau apanya? Earth tone-nya kenapa suka warna earth tone, dan yang kedua adalah itu bunga itu kan bumi, jadi elemennya banyak sekali, ada tanah, ada udara, ada air, semuanya ada di bumi. Itu yang saling mendukung dan kalau misalnya soal bahan dan fashion dan pabriknya itu semua ada di mana? Berasal dari mana? Pakai Indonesia? Bahan lokal banget. Sama bahannya kita pakai di Indonesia semua kan, bahan dari Indonesia. Ada yang nggak usah dibahas. Oke. Kalau aksen bunganya itu sendiri Ya, di motif tambah. apa bagaimana tuh Kak? Ini adalah logo yang aku suka juga. Apa tuh? Sama bunganya. Oh, ini dia. Oke. Oh, di monogram. Iya. Besi. Berarti konsepnya minimalis ya Kak? berarti? Minimalis, kita twist itu simple, simplicity with a twist. Jadi aku suka yang simple, tapi tetap kelihatan elegan, tetap kelihatan fashionable, chic, stylish. Gitu. Item-item dari koleksi Amapola apa aja tuh Kak? Item-item apa kayak maksudnya? Misalkan blazer apa? Oh iya, pants? item-itemnya sekarang masih seputar koleksinya blazer, pants, terus vest, terus ada knitwear, terus ada satu set seperti itu tuh kayak bomber kayak gitu. Karena kan sekarang kan orang kan kayak lebih kerannya lebih ke loose gitu. Jadi untuk orang reguler, orang biasa yang nggak berhijab bisa tetap. Harganya Kak? Harganya cukup affordable, di bawah 1 juta untuk saat ini. Dan yang koleksi raja juga ada yang bahannya kan ada yang berbeda tuh, yang lebih ini itu di atas 1 juta ada. Untuk store yang di Pakuan Bekasi itu boleh kapan? Sudah buka dari kemarin tanggal hari Senin. ini bakalan ada item untuk anak-anak juga nggak Kak? Insya Allah ya, kedepannya pastinya kita pengen ekspansi yang lebih besar lagi. Tapi kita start dari yang kecil dulu. Oke Kak, kalau untuk tips padu padan ala Kak Paula apa aja sih Kak? Sebenarnya karena salah satunya kenapa aku juga di sini banyak set, karena aku orangnya itu pengennya yang gampang, gercep, karena aku punya anak dulu kan ngurus anak, maksudnya sekarang maksudnya punya anak, ngurus anak kan, siapin anak, jadi biar gampang satu set udah jadi gitu. Jadi satu inspirasinya karena dengan kita ibu-ibu muda yang penuh aktif tingkat tinggi gitu, jadi kalau dengan satu set itu lebih mudah gitu. Makanya kenapa aku juga banyak keluarin koleksi yang one set gitu. Kalau hijab ala Kak Paula? Aku hijab itu awalnya karena aku hijabers baru, aku sukanya instan. Nah, instan itu ada pola scarf gitu. Kalau yang aku pakai sekarang itu namanya Amas scarf gitu. Kita baru keluarin dulu. Berat nggak sih memulai bisnis di tahun ini kan? Ada Enggak, alhamdulillah banyak yang support dan memang udah aku niatin di awal dan memang ada waktunya, jadi semuanya
aku curahkan sesuatu hal yang positif, akhirnya terlahirlah Amapola. Ada Untuk kendala anak- nggak Kak dalam membangun bisnis ini sendiri? Pastinya 3 tahun itu waktu yang mungkin cukup lama juga untuk membangun bisnis ini. Atau cukup mungkin waktu yang sebentar? 3 tahun itu sebenarnya persiapan ya, gitu persiapan kayak nama, bikin PT-nya apa segala macam. Cuman ya mungkin juga memang waktunya belum tepat, jadi akhirnya baru bisa nyetamah. Kendalanya sendiri apa? Di bisnis? Kendalanya ada sih beberapa, tapi nggak yang signifikan sekali gitu. Ini untuk pendirian bisnis ini kakak sendiri atau ada kontribusi dari yang lain atau Pastinya banyak yang berkontribusi di sini, teman-teman semuanya di sini, dan aku juga banyak belajar juga sama mereka juga kan, kayak pemilihan timnya juga, dan aku juga selalu tanya kayak apa sih warna, kayak pemilihan warna hijab itu aku tanya juga ke timku gitu, kira-kira kalian tuh sukanya warnanya apa, jadi tetap melakukan research gitu. Oke Kak, ini kan di Indonesia sendiri banyak brand hijab. Nah itu cara Kak Paula dengan Amapola ini bersaing di tengah persaingan bisnis? Kita positif aja ya, karena kan memang pastinya Indonesia itu kan luas, pasarnya luas, dan yang membedakan sebenarnya adalah ya dengan kesimpulan itu sesuatu yang simple tapi ada twistnya di situ gitu. Jadi dengan baju yang bahannya nyaman, terlihat elegan, sopan, terus bebas bergerak, dari pemilihan materialnya itu aja udah menjadikan sesuatu yang apa namanya, yang menurut aku kenyamanan itu paling penting buat para customer gitu. Terus kayak gitu, yang kedua adalah pola size itu sendiri. Ya. Pola ini kan apa ya, fashion ini kan udah banyak yang pakai di Malaysia juga ya, apalagi jadi kiblat di negara ASEAN. Apakah nanti Amapola akan ke Pengen ya, doainnya Bismillah, pengennya amin, pengennya juga pelan-pelan aja dulu, tapi pengen pastinya tapi semua desainer atau semua brand pasti pengen go internasional. Kak, dengan Kerepotannya apa sih Kak? Bisnis juga, keluarga juga, model juga gitu. Model kan, makanya kenapa aku bikin brand itu kan supaya aku bisa bekerja di belakang layar gitu. Karena kan kalau kayak model juga istilahnya setelah menikah dan punya anak waktu itu kan juga apa sudah mulai mengurangi kan gitu. Jadi gimana caranya aku tetap bisa berkontribusi di dunia fashion tapi waktunya lebih termanage, itu aku punya brand ini. kan untuk persiapan brand ini kak di waktu yang kakak sedikit ke anak-anak kan ini lebih sibuk, terus kakak untuk meyakinkan anak-anak biar ada waktu ke mereka gimana kak? Mereka sih cukup paham karena memang kalau buat aku anak-anak itu nomor satu, jadi aku kalau misalnya kerja atau apa aku selalu selesaiin urusan mereka dulu, baru aku kerja urusan ini misalnya sama pola atau kerja syuting, endorsean dan lain-lain. Jadi anak-anak selalu aku selesaiin dulu keluarga. Sekarang anak-anak ikut Mas BM ke Jogja. Itu aja ya Mbak, maaf ya Mbak. Terima kasih pertanyaannya. udah Iya. Kak Paula. Iya, makasih.